Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Lapor Pak Presiden, beli cabai di seluruh pasar di Indonesia dekat dengan Ramadan. Nggak ada yang murah. Harga cabai bahkan sudah melonjak di atas Rp100.000 dari akhir tahun lalu atau saat perayaan Natal. Kapan nih Pak Presiden harga cabai kembali ke harga 50 ribuan per kilo? Karena isi dompet yang dikeluarkan makin banyak. Gak cuma cabai, saya juga mau lapor nih Pak Presiden. Di Ramadan ini PHK juga menjadi kecemasan kelas pekerja, khususnya industri padat karya. Kita lihat peta harga cabai di Indonesia ke data berikut ini. Nah, ini dia saudara, Indonesia darurat cabai mahal. Ini harga per kilogram per 27 Februari. Kita lihat dari Sumatera harganya Rp105.000 per kilogram. Geser ke Kalimantan harganya di kisaran Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogram. Di Pulau Jawa harganya di kisaran Rp100.000 sampai Rp130.000 per kilogram. Di Bali sekitar Rp100.000 dan di Sulawesi sama seperti di Bali sekitar Rp100.000 per kilogram. Kalau secara makroekonomi saudara, cabai selalu memiliki andil penyumbang inflasi, terutama saat cuaca buruk atau gagal panen menjelang perayaan hari besar. Apa upaya pemerintah menstabilkan harga cabai yang melambung secara musiman dari tahun ke tahun? Pedagang juga mengeluhkan saudara, pasokan cabai yang seret hingga mengerek harga cabai. Selain harga cabai, yang dicemaskan adalah PHK. Kita ke data selanjutnya. Lapor Pak Presiden, gimana nih bisa beli cabai yang tadi harganya makin melambung sampai Rp100.000 kalau pekerjaan aja nggak punya. Kami bacakan data PHK saudara yang terjadi sejak Januari sampai Februari. Ini di sektor tekstil begitu ya, di wilayah Sumedang ada 700, kemudian di sektor tekstil juga di Cimahi 270. Bulu mata, pabrik bulu mata di Garut 2.000 pekerja, sawit di Kalimantan Barat 2.000 pekerja, jasa pengiriman di Jakarta PHK ada 1.000 karyawan. Terus kemudian kebutuhan rumah tangga di Jakarta ada 300 dan tekstil juga di Jawa Tengah 8.475 pekerja. Dalam catatan kami saudara dari tahun ke tahun menjelang Ramadan dan Lebaran, PHK juga marak terjadi. Dan hari ini saudara merupakan hari terakhir karyawan Sritex bekerja sebelum Sabtu besok dinyatakan berhenti beroperasi. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis saudara, suasana sedih menyelimuti karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah di hari-hari terakhir bekerja. Sebagian karyawan sudah mulai mencicil membawa pulang barang pribadinya. Jumat 28 Februari 2025, hari ini menjadi hari terakhir mereka bekerja sebelum akhirnya Sritex akan resmi berhenti beroperasi pada Sabtu besok 1 Maret 2025. Tampak raut kesedihan dari para karyawan Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Mereka hanya bisa pasrah, menerima kenyataan pahit akan kehilangan pekerjaan yang selama bertahun-tahun ini menjadi ladang mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hari-hari terakhir jelang penutupan Sritex pada Kamis sore, sejumlah karyawan tampak mengabadikan momen kenangan. Beberapa di antaranya terlihat mengemas dan membawa sejumlah barang pribadi untuk dibawa pulang. Mereka sengaja membawa barang pribadi di tempat kerja sebagai bahan penyemangat. Salah satu karyawan dari Yati mengaku sudah mendapatkan kabar PHK. Dari Yati mengaku sedih atas kejadian ini dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan baru.
Kalau sedih ya. Bu, rencana nanti gimana, di rumah dulu atau Di mencari rumah pekerjaan dulu? Mau di rumah dulu. Bu, ini barang-barangnya dibawa semua nih, Bu. Barang pribadi. Sementara Warti yang sudah mengabdi di Sritek selama 25 tahun juga mengaku sedih dan bingung atas PHK yang menimpanya usai Sritek dinyatakan gulung tikar. Apalagi anak-anak Darwati masih bersekolah dan butuh biaya pendidikan. Darwati berharap Sritek bisa kembali pulih dan bisa kembali bekerja. Bingung nggak Bu ini Bu? Ya bingung, dengar udah PHK aja hatinya sakit, menangis. Keluarga ikut menangis. Sedih ya Bu? Sedih. Soalnya ini buat keluarga lah. Mbak anaknya masih sekolah kan juga bingung. Masih Keluarga kecil. di rumah juga sempat shock Bu? Iya, shock. Anak-anak juga shock. Terus punya harapan mau lanjutin sekolah ini kayak gimana gitu. Kasihan ibunya. Tuh. Kini yang tersisa hanyalah pekerja seperti mekanik dan satpam. Itu pun harus pengetahuan tim kurator kepailitan PT Sritek. Jumat 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir karyawan bekerja di PT Sritek, dan Sabtu 1 Maret 2025 perusahaan tekstil terbesar itu akan tutup dan berhenti beroperasi. Pihak SPSI PT Sritek akan tetap berusaha memberikan THR dan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK. Namun untuk pesangon masih dalam tahap pembahasan setelah tim kurator menyelesaikan aset Sritek. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lapor Pak Presiden, Indonesia sudah musim cabai mahal dan PHK menjelang puasa. Kompas Bisnis akan bertanya langsung kepada Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, yang sudah hadir hari ini di studio Kompas TV. Bu Mira, selamat pagi. Pagi, Mbak Putri, pagi. Bu Mira, tadi kalau kita melihat tentu ini menjadi suatu keprihatinan apa yang terjadi di Sritek. Sebetulnya bagaimana sih Bu kondisi pekerja, terutama mereka yang ada di sektor padat karya? Dari data Anda, sudah ada berapa pabrik yang mengumumkan PHK hingga sejauh ini? Ya, proses PHK massal itu sebenarnya sesungguhnya terjadi sejak tahun 2015. 2015 kemudian diperparah pada saat 2020 ada pandemi COVID. Kemudian diperparah lagi, kemudian ada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, kemudian diperparah lagi nih, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk yang kawan-kawan tekstil dan alas kaki, Permendak nomor 8 tahun 2024. Makanya Bos Sritek kan sudah menyampaikan kepada media, kepada publik bahwa salah satu penyebab daripada pilot atau tutupnya Sritek itu adanya peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Dan bukan hanya dirasakan oleh Sritek, tapi seluruh perusahaan yang berbasis ekspor itu merasakan adanya Permendak yang membuat mereka kemudian produknya menjadi tidak laku dan perusahaan akhirnya tutup gitu. Jadi proses PHK massal ini sudah berlangsung lama dan saya yakin akan terus berlangsung karena saya mendapat informasi 2 hari yang lalu itu ya, Sanken, kemudian Yamaha Musik ya di Pulau Gadang dan juga di Cikarang, kemudian juga akan lagi ada katanya perusahaan-perusahaan yang lain, sebelumnya Denbi yang di Garut 2.000 orang dan itu besar-besar gitu ya PHK-nya dan nggak main-main, bukan jumlah orang yang di bawah 1.000, itu di atas 1.000 dan harapan saya sih pemerintah harus segera proaktif ya, jangan menunggu laporan gitu baru mereka datang atau juga baru mereka bisa menyelesaikan ini. Artinya secara regulasi belum ada yang bisa mengakomodir atau melindungi pekerja maupun juga industri itu, Bu? Ya terus terang ya, contoh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kan sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional. Kemudian juga kemarin ada GR yang dilakukan oleh kawan-kawan di aliansi dan juga beberapa partai politik dan menyatakan itu harus di dalam tanda kutip diperbaiki, dikoreksi dan pemerintah diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuat undang-undang baru. Artinya memang selama ini regulasi yang untuk para pekerja buruh
tidak pro, ya tidak ada untuk dalam rangka untuk melindungi gitu lah. Kalau melindungi saya yakin kok nggak ada ini yang namanya bicara terkait dengan PHK, masalah yang bertubi-tubi yang tadi disampaikan gitu ya. Dan lagi-lagi harapan saya ketika pemerintah membuat regulasi juga selama ini harapannya ingin kami itu dimintai saran atau juga oke lah kita nggak bisa dilibatkan secara langsung karena bukan lembaga yang memang membuat undang-undang, tapi kami berharap adalah minta pendapat gitu ya, namanya juga stakeholder yang terkait untuk bisa sama-sama nanti ada perbaikan di dalam undang-undang yang akan dibuat. Harus lebih banyak mendengar kebutuhan maupun tidak hanya sekedar industri tapi juga dari pekerja. Bu Mira, tapi kalau sekarang mana yang lebih baik terjadi? Putus kontrak atau PHK? Dan setinggi apa sebetulnya gelombang PHK yang kemungkinan terjadi, terutama ini kan udah dekat ke Ramadan dan juga Lebaran? Ya, 50-50 ya, 50%. Jadi sekarang ini kalau saya lihat nih perusahaan seperti kayak modus gitu ya, kebiasaan tahunan gitu, dan ini bukan tahun ini aja, sebelumnya juga begitu ya. Saya nggak ngomong oknum ya, tapi emang kenyataan gitu bahwa perusahaan ketika menjelang Ramadan mereka melakukan putus kontrak, terutama kawan-kawan kontrak nih. Saya bukannya sok tahu atau yakin, tapi emang yang saya alami karena saya orang lapangan gitu, bahwa mereka pasti diputus kontraknya pada saat menjelang Ramadan. Dan itu dalam rangka untuk menghindari membayar THR. Nah, begitu pula kalau yang karyawan tetap itu dia bukan dihabisi tetapi dibungkus perusahaannya dengan tutup. Ya, dengan tutup, kemudian perusahaan tersebut mem-PHK semua karyawan atau buruh. Nah, yang menjadi miris kami adalah ketika sudah tutup, setelah Lebaran mereka buka lagi dengan dari yang baru. Open recruitment lagi. Open recruitment dengan status nanti menjadi outsourcing harian dan juga kontrak yang sangat pendek ininya kontraknya gitu. Oke, itu sudah terjadi sejak berapa lama kalau Bu Mira memperhatikan modus-modus seperti itu, Bu? Kalau bisa dikatakan ya ini diduganya adalah untuk menghindari pembayaran THR terutama. Sejak kurang lebih tahun 2015 sampai kemudian sekarang. Saya lihat modus itu terus berlangsung dan kami nggak diam. 2016 itu kan saya wakil ketua lembaga kerjasama tripartit nasional gitu atau LKS dari perwakilan pekerja buruh gitu ya. Kami sudah sampaikan itu ya berulang kali, dan tapi itu tadi lagi-lagi karena dalam tanda kutip kami tidak pernah dilibatkan secara pembuatan regulasi atau juga dimintai saran gitu atau pendapat, ya lagi-lagi ya hasilnya kayak gini gitu ya. Lalu merugikan. Ya, sejauh ini kalau dari aspirasi sendiri Bu, sudah seberapa besar aduan yang mungkin diterima ataupun juga karena kan ini juga terjadi gelombang PHK tidak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai wilayah lainnya. Kalau saya ngambilnya di tahun 2024 aja ya. Sektor mana Bu yang paling banyak? Kalau 2025 kan baru. Itu kalau bicara paling banyak kurang lebih hampir 30 ribuan orang. Ya, untuk pengaduan untuk PHK. Tapi kalau saya ngambil dari 2015 itu udah datanya udah sampai menembus hampir 100 ribuan orang gitu lah. Jadi apa yang dirasakan oleh kawan-kawan buruh bukan hanya dari Jakarta tapi seluruh daerah itu menyampaikan keluhan yang hampir sama seragam, yaitu bahwa menjelang Ramadan, menjelang hari raya mereka di PHK dan para pekerja kontrak itu dihabisi pada saat menjelang Ramadan itu. Itu sepertinya kayak modus. Kondisi kesulitan yang dirasakan para pekerja saat ini sejauh mana sih Bu? Karena kan kalau tadi kita tidak hanya melihat bagaimana gelombang PHK terjadi, tapi harga cabai mahal, harga kebutuhan macam-macam juga semakin mahal. Jadi gini, 2020 pandemi COVID, ini kawan-kawan banyak yang di PHK secara sepihak, banyak yang nggak dikasih pesangon juga, PHK massal dengan alasan rugi karena COVID. Kemudian 2021 kemudian Undang-Undang Omnibus Law yang luar biasa memudahkan para pekerja buruh kita itu di PHK. Pagi dia masih tertawa-tawa pekerja, sore mereka bisa langsung di PHK karena memang undang-undangnya bunyi begitu. Ya, kemudian ditambah lagi dengan mohon maaf saja ya, harga pangan yang sudah melambung tinggi sejak 2024 20% dan juga harga 9 bahan dasar pokok. Kami sudah menyampaikan itu pada saat pemerintahan Pak Prabowo sebelum dilantik. Saya menyampaikan 100 hari ini Pak Prabowo agar menurunkan harga pangan 20%. Kan naik upah tuh memang ya di kalau nggak salah di Januari 2025 sekitar 6,5%. Itu menjadi sia-sia net itu 6,5%. Kenapa? Karena harga pangan sembakonya itu nggak dijaga gitu loh. Jadi kalau misalnya naik upahnya ya ini kan pasti mengirimi efek dominonya. Nah tetapi sekali lagi sayang seribu sayang ya pemerintah
tidak mengakomodir untuk menurunkan harga dan menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya. Karena kalau saya lihat kan investasi sekarang lebih banyak ke padat modal gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat lagi, kalau melihat kasus Sanken ya, itu menyampaikan bahwa emang di permukaan sih nggak kelihatan gitu ya, yang di publik menyampaikan bahwa produknya nggak laku gitu ya. Tapi saya mendapatkan informasi sesungguhnya di Sanken itu banyak sekali yang namanya pungutan liar, pemalakan dari ormas-ormas sekitar gitu. Nah ini kan nggak apa namanya itu tidak bisa terselesaikan oleh pemerintah. Seharusnya bisa terselesaikan. Bagaimana supaya investor itu nyaman dalam dia berinvestasi di Indonesia. Dari kajian atau survei yang dilakukan World Economic Forum, nomor 1 investasi nggak mau masuk ke Indonesia, investasi asing adalah 1 korupsi, 2 birokrasi yang berbelit-belit, yang ketiga pungli. Ini 3 besar ini masuk kategori untuk investasi asing nggak mau masuk ke Indonesia. Nah ini harusnya dibenahin gitu loh. Korupsi kita sama-sama sekarang ini dipertontonkan baru saja dan membuat saya marah gitu ya. Saya kecewa sebagai rakyat. Hampir dalam rentang waktu 2018 hampir menembus 1.000 triliun korupsi yang ada di Pertamina dan lingkungannya. Saya belum dengar ya pejabat yang terkait meminta maaf kepada rakyat Indonesia gitu ya. Ini yang saya sampaikan kepada kesempatan dalam hari ini. Saya kecewa sebagai rakyat, saya marah. Saya belum mendengar pejabat meminta maaf atas terjadinya PHK yang sangat luar biadab ini ya di lingkungan Pertamina gitu. Dan belum lagi sampai ada meme Liga Korupsi Indonesia. Nah itu nomor 1, Timah, Pertamina, aduh itu semua kan BUMN semua. Nah ini masa harus diamkan? Coba kalau itu dikumpulkan ya, harapan saya sih dulu Pak Prabowo sebelum menjabat sebagai presiden secara tegas menyampaikan akan memberantas koruptor, mengejar ya sampai ke ujung dunia sekalipun. Nah harapan saya itu dilakukan sekarang. Itu ada kesempatan Pak Prabowo sebagai presiden, ini masanya Bapak untuk melakukan secara tegas kepada para pelaku maling-maling uang rakyat dan uang pemerintah ini. Bu Mirah, dengan kondisi saat ini banyak PHK, kemudian juga tadi kalau kita lihat raksasa tekstil bisa dikatakan Sritex sampai akhirnya mereka mem-PHK. Kondisinya para pekerja ini masih percaya nggak sih sebetulnya sama Kemnaker? Apalagi kan sebelumnya Kemnaker juga mengatakan bahwa akan menyelamatkan Sritex. Ya, kita sama-sama dipertontonkan dengan viralnya Pak Wamen Naker, Pak Bang Noel ya, saya memanggil beliau, itu datang gitu ya. Itu kan dalam tanda kutip ya namanya Pak Wamen pada saat itu Pak Bang Noel baru menjabat ya, kemudian yang kedua perintah Pak Prabowo juga harus proaktif ya kepada rakyat dalam hal pekerja buruh, sehingga disampaikan pada saat itu melalui video viralnya akan menyelamatkan. Sesungguhnya pemerintah nggak menyelesaikan pokok utama permasalahan yang ada di Sritex. Kan itu kan baru hilir permukaan. Harusnya ujungnya apa nih kalau menyebabkan Sritex bangkrut atau pailit? Lihat dong, dia kan utangnya banyak. Kenapa utangnya banyak? Karena barangnya nggak laku gitu kan. Kenapa barangnya nggak laku? Ya gara-gara kalah saing dengan barang impor yang masuk. Ujung-ujungnya peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 2024 itu gitu loh. Nah itu yang harusnya diselesaikan gitu loh. Apakah pemerintah mau menalangin atau nutupin utangnya Sritex? Kan enggak. Pada akhirnya putusan pengadilan bilang pailit. Ya itu yang jalan yang harus ditempuh. Nggak bisa juga kali manajemen memaksakan terus beroperasi, satu sisi nggak punya uang gitu loh. Saya kira Sritex ini termasuk perusahaan yang minim gejolak kalau saya perhatikan gitu ya. Dan sekarang cukup tragis di ujungnya usianya itu dipailitkan gara-gara tadi salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sebelumnya ya, bukan pemerintah Pak Prabowo. Jadi yang sebelumnya itu dikeluarkan sehingga mengakibatkan kerugian yang luar biasa gitu. Jadi saya kira ini juga harus cepat gitu karena kalau bicara terkait Sritex, saya khawatir ini akan ada lagi banyak perusahaan yang sejenis. Jadi domino ya Bu? Betul, yang kemudian melakukan yang sama. Oke, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kondisi saat ini di Indonesia tentu mempengaruhi bagaimana iklim investasi yang juga berdampak pada pekerja. Ada tadi beberapa faktor seperti korupsi, kemudian birokrasi yang berbelit, ada pungli, bahkan juga ada Permendak yang tentu ini bisa menghambat bagaimana situasi ataupun juga kondisi investasi dan juga berdampak pada pekerja. Terima kasih Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi Bu Mirah Sumirat sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu Mirah.